Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ramadianti. Saya dari kelas Agri Business Day 2017. Di sini saya akan menyampaikan beberapa isi yang ada di dalam buku Milan tahun 2002 yang berjudul Manajemen Consulting. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian yang berisi tentang berkonsultasi dalam transformasi perusahaan. Nah, untuk itu, yang pertama, apa sih yang disebut dengan transformasi organisasi? Transformasi ini dapat dikatakan itu sebagai peramping atau rekayasa ulang. Tetapi itu sendiri merupakan konsep yang lebih luas dan lebih inklusif. Nah, transformasi ini dapat mencakup seperti ada beberapa modifikasi dalam cakupannya. Yang pertama itu modifikasi struktur keuangan. Nah, modifikasi struktur keuangan ini sendiri itu cakupannya itu pembelian kembali saham, pengurangan rasio utang atau ekuitas, dan penerbitan saham baru. Kemudian untuk modifikasi selanjutnya yaitu modifikasi struktur pasar. Di sini itu untuk mengubah portofolio produk atau layanan. Modifikasi yang selanjutnya yaitu modifikasi teknologi. Dan ada juga modifikasi struktur produksi, kemudian struktur organisasi, dan juga modifikasi delokalisasi. Di sini dalam delokalisasi ini itu cakupannya itu untuk mentransfer unit produksi ke lokasi berbiaya yang lebih rendah. Transformasi ini dapat dipandang sebagai proses 3 tahap mengikuti urutan, yaitu restrukturisasi, revitalisasi, dan juga pembaruan. Nah, di dalam buku ini dijelaskan bahwa transformasi ini bukan hanya tentang mengurangi biaya, tetapi juga dapat meningkatkan profitabilitas. Nah, bagaimana sih cara mempersiapkan transformasi ini? Nah, transformasi ini dilakukan oleh seorang konsultan yang membantu mengidentifikasi beberapa alasan penting mengapa suatu perusahaan itu perlu melakukan restrukturisasi dan pasti dalam sebuah perusahaan itu seorang manajer atau karyawan itu mengalami beberapa kesulitan. Nah, dalam situasi ini seorang konsultan manajemen itu tuh mempersiapkan organisasi untuk membantu klien menangani 2 masalah utama. Yang pertama yaitu mempersiapkan organisasi untuk transformasi, dan yang kedua yaitu mengidentifikasi dan mengatasi resistensi terhadap perubahan dalam perusahaan. Nah, kemudian untuk mengatasi resistensi sini atau untuk mengatasi perlawanan untuk terus berubah, seorang konsultan dan manajemen di sini bekerja sama untuk harus memulai dengan menciptakan ketidaknyamanan dan ketidakpuasan dengan situasi yang ada, yaitu seperti mengubah pola pikir para pemain kunci atau pelaku-pelaku yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu menciptakan suatu harapan baru untuk sesuatu yang lebih baik lagi, yaitu bisa dalam pembentukan visi dan misi yang baru, di mana tujuannya ini adalah untuk mematahkan lingkaran-lingkaran atau bisa dibilang itu sebagai perilaku terdahulu, perilaku sebelumnya yang tidak bisa membawa organisasi ini menuju ke arah yang lebih baik. Nah, untuk menciptakan kesadaran dan dukungan untuk upaya transformasi dan untuk menanamkan pesan yang kuat bahwa ada sesuatu yang salah dalam organisasi ini. Nah, di sini Gary Hamel mengusulkan bahwa pemberontakan itu harus dimulai dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu menetapkan sudut pandang. Nah, sudut pandang di sini itu yang dimiliki itu harus kuat, kredibel, koheren, dan meyakinkan. Kemudian yang kedua yaitu menulis sebuah manifesto. Manifesto di sini dibutuhkan untuk meneruskan ide yang dimiliki kepada banyak orang. Yang ketiga yaitu membuat sebuah koalisi, yaitu membangun sekelompok kolega yang dan dapat berbagi visi misi sehingga kolega ini dapat membantu dalam menciptakan visi dan misi yang akan datang. Yang keempat yaitu pilih target.
Di sini dijelaskan bahwa identifikasikan dan targetkan calon juara atau seseorang yang dapat dikatakan yaitu dapat menarik perhatian banyak orang yang bisa mendapatkan dukungan dari banyak orang atau dari dukungan dari manajer-manajer senior sehingga dapat membantu memajukan organisasi. Yang kelima yaitu pilih dan netralkan. Maksudnya di sini adalah seorang pelaku organisasi ini tidak boleh memandang sebelah mata orang-orang lain. Kemudian yang keenam yaitu temukan penerjemah. Temukan penerjemah di sini adalah ketika seorang pelaku ini membutuhkan seseorang yang dapat membangun jembatan atau menghubungkan antara kedua orang-orang dengan sesuatu kekuatan. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh yaitu menang kecil, menang lebih awal, dan sering menang. Di sini dijelaskan bahwa upaya transformasi ini tidak akan bernilai apapun jika seorang pelaku ini tidak menunjukkan bahwa ide-idenya ini mencapai suatu keberhasilan. Untuk selanjutnya yaitu adalah strategi dan proses transformasi. Transformasi ini dalam organisasi itu sifatnya bermacam-macam, bisa lambat, evolusioner, bertahap, dan berorientasi pada orang, atau juga dapat cepat, revolusioner, dramatis, dan lain sebagainya. Nah, pendekatan yang berbeda ini memerlukan perbedaan strategi informasi dan perbedaan dalam konsultasi. Nah, peran konsultan di sini adalah untuk memfasilitasi proses dan menjadi sumber daya. Ketika berhadapan dengan perubahan besar-besaran dan radikal dalam lingkungan yang bergejolak, konsultan dapat membantu untuk menempatkan elemen-elemen yang ada berikut. Yang pertama yaitu pemecahan pola. Di sini konsultan berperan untuk membebaskan sistem dari struktur, proses, atau fungsi yang sudah tidak lagi efektif dan tidak berguna. Kemudian yang kedua yaitu bereksperimen. Nah, untuk menghasilkan pola-pola baru yang lebih cocok dengan lingkungan saat ini, yaitu konsultan memberikan arahan, yaitu memberikan solusi dan memperkuat ikatan dan memberikan dukungan lebih kepada pelaku organisasi. Yang ketiga yaitu visioning. Visioning di sini adalah untuk memilih perspektif baru di mana sistem ini dapat ditata ulang. Yang keempat yaitu bonding dan attunement. Nah, di sini tujuannya yaitu untuk menyelaraskan anggota untuk menggerakkan sistem ke arah cara-cara baru yang lebih efektif. Ada beberapa kondisi yang paling penting dalam transformasi. Ya, yang pertama yaitu visi dan strategi bersama untuk transformasi. Yang kedua yaitu tim pemecahan untuk mengelola proses transformasi. Yang ketiga yaitu pemberdayaan manajer lini dan staf. Yang keempat yaitu kemitraan antara spesialis teknik dan bisnis. Yang kelima yaitu prosedur inovatif, pelembagaan, dan penguatan hasil. Nah, salah satu komponen strategis pertama untuk setiap transformasi adalah menciptakan rasa urgensi. Dalam situasi tertentu, dilihat dari seberapa mendesak sih restrukturisasi ini diperlukan. Apakah suatu organisasi ini sudah berada di ambang kritis atau sudah dalam keadaan yang sangat kritis. Nah, kemudian coba untuk menempatkan organisasi ini di tempat yang ada pada situasi yang sangat-sangat kritis. Untuk metode transformasi sendiri yang paling banyak digunakan yaitu ditinjau dari cerminan pengalaman para pelaku organisasi sendiri dalam melakukan pendekatan khusus untuk melakukan transformasi. Selanjutnya adalah perputaran perusahaan. Dalam kondisi ini, seorang konsultan manajemen dapat diminta membantu penyelesaian suatu perusahaan atau organisasi yang mengalami masalah. Masalah ini dapat berupa ketika seorang manajer perusahaan atau suatu organisasi itu mengalami lumpuh dan panik, bekerja di bawah tekanan ekstrim dari kreditor, pihak bank, serikat pekerja, penagih pajak, dan lain sebagainya. Nah, peran konsultan di sini adalah untuk membuat seorang manajer ini yakin
Dalam artian seorang konsultan meyakinkan manajer bahwa seorang manajer ini harus tegas. Seorang manajer harus mempertimbangkan apakah pengalaman yang dimiliki itu memadai untuk tugas dan setiap resiko-resiko dan tanggung jawab dan kemungkinan kegagalan yang akan dihadapi di kemudian hari. Ketika manajer menerima penugasan, manajer harus memastikan bahwa perannya itu besar dan diakui oleh seluruh anggotanya. Ketika seorang manajer itu merasa di dalam suatu perusahaan atau organisasi ini terdapat manajer senior yang memang bermasalah, atau bisa dikatakan masalah penyebab utamanya seperti itu, maka seorang manajer ini harus bisa mengubah atau ya memutar otak seperti itu. Nah, ketika seorang manajer menyadari bahwa manajer seniornya itu melakukan suatu masalah, maka seorang manajer ini harus menindak tegas, yaitu ada untuk melakukan perubahan personil yang mana jika memang itu dibutuhkan pergantian personil atau ya bisa dibilang perubahan personil seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu perampingan. Perampingan di sini adalah pengurangan tenaga kerja. Seringkali sebagai akibat dari kerugian finansial, kesulitan arus kas, kehilangan kontrak, perubahan teknologi, atau tindakan yang diambil oleh persaingan. Pengurangan ini dapat dicapai dengan pensiun dini, transfer dalam perusahaan, serta dengan PHK. Tetapi, perampingan di sini juga dapat menghapus organisasi aset manusia yang berharga dan menyebabkan penurunan produktivitas moral dan loyalitas. Namun demikian, dalam kasus-kasus tertentu, perampingan ini sulit dihindari. Perampingan dapat menjadi efektif secara ekonomi dan bertanggung jawab secara sosial jika dipahami dan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya transformasi yang lebih luas. Untuk praktek perampingan terbaik biasanya menekankan pada beberapa hal. Yang pertama yaitu tanggung jawab sosial perusahaan tercermin dalam etika perusahaan dan kode etik. Yang kedua yaitu visi, misi, strategi, dan tujuan bisnis, serta menyelaraskan tindakan di sekitarnya. Yang ketiga yaitu memimpin transformasi, tidak hanya perampingan, berdasarkan perbaikan yang terus-menerus. Yang keempat yaitu berfokus pada orang, komunikasi, kemitraan, dan partisipasi. Selanjutnya yaitu rekayasa ulang proses bisnis atau BPR. Di dalam konsep ini, perubahan dalam proses bisnis harus melewati hambatan organisasi lama. Deskripsi pekerjaan harus ditulis ulang. Sistem imbalan harus direvisi untuk menemukan individualitas dan daya saing internal. Sistem informasi baru harus dirancang dan diuji. Nah, ide BPR ini sendiri adalah untuk mendesain ulang proses inti perusahaan sehingga hambatan organisasi dan hambatan operasional antara proses dihilangkan. Nah, untuk perancangan ulang proses biasanya termasuk menghilangkan semua kegiatan yang tidak bernilai tambah, menyederhanakan proses, mengintegrasikannya, dan mengotomatiskannya di tempat yang sesuai. Nah, seluruh upaya ini biasanya disusun dalam 5 tahap, yaitu tahap restrukturisasi, tahap basing birokrasi, tahap pemberdayaan karyawan, tahap peningkatan berkelanjutan, dan tahap perubahan budaya. Selanjutnya yaitu outsourcing dan insourcing. Di sini adalah pengalih-dayaan yang melibatkan kontrak dengan organisasi luar untuk melakukan aktivitas spesifik yang sebelumnya dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, dalam buku ini dijelaskan PricewaterhouseCoopers yang mengusulkan urutan langkah-langkah untuk outsourcing bisnis. Yang pertama yaitu menganalisis kemungkinan dan manfaat biaya dari proses bisnis outsourcing.
Yang kedua yaitu tentukan peran, tanggung jawab, dan kontrol. Yang ketiga yaitu tetapkan pengukuran yang dikaitkan dengan hasil. Yang keempat, rencanakan transisi yang mulus. Kelima, luncurkan kemitraan. Keenam, monitor dan tolak ukur untuk peningkatan berkelanjutan. Nah, untuk potensi insourcingnya ini adalah mengurangi duplikasi, membangun kesadaran komersial, membiarkan unit bisnis fokus pada bisnis ini mereka, membuat keahlian lokal tersedia untuk semua, dan menawarkan alternatif untuk outsourcing. Selanjutnya yaitu usaha patungan untuk transformasi. Nah, pendekatan yang efektif untuk merestrukturisasi dan membebaskan aset-aset ide ini bisa menjadi usaha bersama sementara dengan mitra. Nah, untuk menemukan masalah aset yang dipenjara ini, konsultan harus memeriksa kemungkinan atau ketentuan. Itu ada beberapa ketentuan. Yang pertama yaitu bisnis ini bukan inti dari masa depan korporasi dan berkinerja buruk dibandingkan dengan potensinya. Yang kedua yaitu sulit untuk membenarkan investasi baru yang besar untuk bisnis non-inti semacam itu. Yang ketiga yaitu karena sebagian besar aset tidak berwujud, maka calon pembeli yang skeptis meremehkannya. Selanjutnya yaitu merger dan akuisisi. Merger dan akuisisi ini banyak digunakan untuk mentransformasikan korporasi. Ada yang selanjutnya yaitu pengaturan jaringan. Jaringan biasanya fokus pada kombinasi pengaturan biaya dan orientasi layanan pelanggan sebagai dasar untuk meningkatkan daya saing. Nah, jaringan di sini membantu perusahaan mengadopsi praktik bisnis yang gesit, menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan yang berubah dan beragam, serta dengan cepat mengubah sistem pasokan dan distribusi sistem produksi mereka sendiri. Selanjutnya yaitu transformasi struktur organisasi. Tujuan mendasar dari pergeseran ini adalah untuk menciptakan tipe baru desain organisasi yang memfasilitasi penciptaan cepat dan berbagi sumber-sumber pengetahuan baru di seluruh perusahaan. Salah satu tugas paling penting bagi konsultan manajemen dalam memberikan nasihat tentang restrukturisasi organisasi adalah untuk menyeimbangkan dan menyelaraskan inovasi, inisiatif, pengembangan kompetensi, fleksibilitas, dan standarisasi. Kemudian ada restrukturisasi kepemilikan. Nah, dalam restrukturisasi kepemilikan ini ada beberapa macam, yaitu seperti spin-off, ukir ekuitas, buyout leverage, manajemen buyout, dan juga kepemilikan karyawan. Kemudian ada privatisasi. Privatisasi ini mengacu pada contoh restrukturisasi kepemilikan yang mengarah pada total restrukturisasi bisnis dan keuangan, di mana aset dialihkan dari pemerintah seperti pemerintah pusat atau lokal ke pemilik swasta. Dan yang terakhir yaitu perangkap dan kesalahan yang harus dihindari dalam transformasi. Nah, biasanya di dalam perusahaan-perusahaan ini yang terakhir yaitu perangkap dan kesalahan yang harus dihindari dalam transformasi. Nah, biasanya di dalam perusahaan-perusahaan besar itu memiliki masalah besar dalam transformasi organisasi, yaitu terjadi ketika manajemen gagal melibatkan mereka yang secara langsung dipengaruhi oleh upaya transformasi.